Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang kedua tentang organisasi lapangan sensus penduduk 2020. Jadi nanti kita ngapain bae di lapangan, terus apa bae yang mau kita bawa pas di lapangan, dokumen-dokumen apa bae, perlengkapan lapangan apa bae yang bakal kita bawa, terus tugas-tugas kita, tanggung jawab petugas lapangan baik dari Koseka, petugas sensus ataupun pengurus SLS apa saja di lapangan nanti kita bahas di sesi ini. Nah, ini struktur organisasinya. Jadi BPS bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, kemudian berkoordinasi juga di tingkat provinsi, Kepala BPS Provinsi ke Gubernur dan juga OPD tingkat provinsi, lalu di kabupaten, Kepala BPS Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Bupati dan juga OPD tingkat Kabupaten Kota. Kemudian untuk SP 2020 ini koordinatornya dari Seksi Statistik Sosial dan dibantu dari Mako SP 2020 Kabupaten Kota yang akan membawahi Bapak Ibu Koseka dan juga Task Force. Nah, Bapak Ibu Koseka di lapangan berkoordinasi dengan camat maupun lurah atau kades di sana. Dan untuk petugas sensus yang dibawahi oleh Koseka berkoordinasi dengan ketua atau pengurus SLS. Nah, ini. Kalau untuk organisasi lapangan di kabupaten, BPS Kabupaten Kota membawahi beberapa Koseka, satu Koseka membawahi beberapa petugas sensus, kemudian berkoordinasi juga dengan camat, kades, atau lurah, dan juga ketua atau pengurus SLS. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab Koseka. Jadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, pertama mengikuti pelatihan SP 2020. Kemudian membantu pimpinan BPS Kabupaten Kota dalam rekrutmen petugas sensus sesuai dengan kriteria dan alokasi yang ditentukan. Nah, ini mungkin sudah selesai kita lakukan di Kabupaten per tanggal 14 Agustus kemarin. BPS Kabupaten Kota sudah merekrut petugas sensus atas rekomendasi dan kriteria-kriteria prioritas yang sudah ditentukan dari pusat. Kemudian Bapak Ibu Koseka memberikan masukan kepada BPS Kabupaten Kota dalam alokasi wilayah kerja petugas sensus. Karena memang kan yang lebih tahu di lapangan kan Bapak Ibu Koseka yang di kecamatan, bagaimana medannya. Jadi memang dari kabupaten butuh masukan Bapak Ibu terkait dengan alokasi wilayah tugas. Jadi biar beban tugas petugas sensus itu bisa seadil mungkin di lapangan. Kemudian Bapak Ibu Koseka mempersiapkan serta membagi dokumen dan perlengkapan petugas sensus, tanda pengenal dan surat tugas. Nah, ini sekarang yang sedang dilakukan di Kabupaten Kota, sedang alokasi perlengkapan maupun juga dokumen-dokumen untuk petugas sensus di lapangan. Kemudian Koseka membantu BPS Kabupaten Kota dalam melakukan identifikasi ketua atau pengurus SLS. Memberikan informasi kepada petugas sensus bahwa materi SP 2020 juga akan disampaikan melalui TVRI dan RRI dan menghimbau kepada petugas sensus untuk mempelajari materi tersebut dengan benar. Jadi kita tidak hanya sharing materi bahan paparan saja, tapi nanti dari pusat akan dibuatkan semacam video yang akan melalui kami nih kayaknya sebentar ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi ya. Tugas dan tanggung jawab Koseka memberikan informasi kepada petugas sensus bahwa materi SP 2020 juga akan disampaikan melalui TVRI dan RRI
dan menghimbau kepada petugas sensus untuk mempelajari materi tersebut dengan benar. Jadi tidak hanya materi-materi paparan yang seperti Bapak Ibu sekarang baca yang akan diberikan kepada petugas sensus, tapi nanti ada dari pusat membuatkan video yang di-share dari YouTube ataupun disampaikan melalui TVRI dan RRI. Nah, untuk jadwal kapan disiarkan di TVRI dan RRI akan kami infokan selanjutnya. Kemudian tugas dan tanggung jawab Koseka menyampaikan materi SP 2020 kepada petugas sensus melalui Kaizala atau WA Group atau media lain yang memungkinkan. Jadi Bapak Ibu Koseka mungkin sekarang masing-masing sudah punya WA Group dengan petugas sensus. Nah, bisa tuh di-share materi-materi SP 2020 yang sudah kami bagikan. Lalu mengisi kartu kendali untuk memonitor progres pelaksanaan lapangan petugas sensus. Ini saat kita di lapangan di September nanti. Membantu petugas sensus memecahkan masalah yang ditemui di lapangan. Melakukan tugas yang diberikan langsung maupun tidak langsung oleh pimpinan BPS Kabupaten Kota, serta petunjuk dalam buku pedoman dan suplemen. Jadi Bapak Ibu, materi SP ini tidak hanya bahan ajar saja, tapi nanti Bapak Ibu juga diberikan buku pedoman dan suplemen. Buku pedoman ini akan diberikan secara tercetak, sedangkan suplemen ini dalam bentuk soft file. Jadi harap membaca buku pedoman dan suplemen sekaligus gitu, karena buku pedoman yang tercetak ini sebenarnya ada sedikit-sedikit perubahan. Nah, perubahannya itu ada di suplemen. Suplemen ini sesuai dengan kondisi kita di lapangan di pandemi COVID-19. Terus mengumpulkan kembali semua hasil pencacahan, memeriksa kelengkapan dokumen, serta menyampaikan ke BPS Kabupaten Kota. Koseka juga bertanggung jawab mengumpulkan semua sisa dokumen. Jadi berapa dokumen yang dikasih ke petugas sensus nanti dikembalikan lagi ke Koseka. Lalu membuat laporan pelaksanaan lapangan. Kemudian melakukan kegiatan penjaminan kualitas SOP pada pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan. Ini di awal-awal bulan September. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab petugas sensus di zona 1 Dopu. Mengikuti pembelajaran jarak jauh SP 2020 secara mandiri melalui materi yang disampaikan di Kaizala atau WA Group, melihat tayangan materi SP 2020 di TVRI atau di kanal YouTube atau mendengarkannya di RRI. Jadi banyak sekali media untuk pembelajaran mandiri untuk petugas sensus. Kalau misalnya petugas sensus tidak bisa atau tidak punya grup Kaizala, maka Bapak Ibu bisa melalui WA Group. Kemudian bisa juga nonton dari TVRI ataupun YouTube atau dengerin dari radio. Kemudian petugas sensus menerima dokumen dan perlengkapan sensus. Ini seperti APD, dokumen C1, dan lain sebagainya. Lalu petugas sensus melakukan koordinasi dengan ketua atau pengurus SLS setempat untuk menginformasikan kegiatan lapangan SP 2020. Jadi tidak bisa petugas sensus itu turun sendirian di lapangan, dia wajib berkoordinasi dengan ketua atau pengurus SLS setempat. Kemudian mengenali wilayah tugas dengan menelusuri SLS. Penelusuran SLS menggunakan peta SP 2020 WS atau peta SLS. Jadi ini petugas sensus juga harus melihat batas-batas di peta, masuk mana nih wilayah tugas dia. Jangan sampai kelewat batas terus jadi malah ngambil batas wilayah-wilayah untuk petugas sensus lain. Kemudian melakukan pemeriksaan daftar SP 2020 DP1 dan SP 2020 DPD jika ada bersama ketua atau pengurus SLS. Ini yang kami bilang tadi, pemeriksaan di atas meja, cek lagi penduduk-penduduknya itu apakah masuk ke wilayah SLS atau tidak. Kemudian melakukan verifikasi lapangan bersama ketua atau pengurus SLS berdasarkan hasil pemeriksaan daftar penduduk. Jadi ini turun ke lapangan, cek lagi di lapangan. Lalu memberikan nomor urut bangunan tempat tinggal untuk setiap penduduk dengan hasil pengecekannya ada dan penduduk baru atau tambahan pada daftar SP 2020 DP1 dan peta SLS
SP 2020 WS. Jadi pas kita verifikasi lapangan nanti, kita tidak hanya ngedrop dokumen atau verifikasi penduduk yang Pak RT ragu ataupun penduduk baru, tapi karena kita pegang peta, kita juga harus memberikan nomor urut bangunan pada peta. Jadi harus ada kita membuat noktah di peta untuk menunjukkan posisi rumahnya itu ada di mana gitu, dan memberikan nomor urut bangunan tempat tinggal. Kemudian melaporkan keberadaan penduduk wilayah non-SLS yang ditemui di wilayah tugas. Seandainya nanti petugas sensus ketemu penduduk yang tinggal pas ditengok di peta tidak masuk wilayah SLS tempat petugas sensus bertugas, maka petugas sensus wajib melaporkan keberadaan penduduk itu ke kosekanya masing-masing. Tugas yang ke-9, petugas sensus melakukan drop-off pick-up kuesioner SP 2020 C1 untuk penduduk yang belum melakukan sensus penduduk online atau perlu didata ulang, dan penduduk tambahan atau baru yang belum terdaftar pada daftar SP 2020 DP1. Jadi nanti petugas sensus nyebarkan dokumen C1 tidak hanya untuk penduduk-penduduk yang belum SP online, tapi penduduk yang SP online tapi dia ternyata datanya setelah dicek di pusat perlu didata ulang, maka harus di drop lagi C1 untuk diisi ulang data-data kependudukannya. Kemudian juga drop juga dokumen C1-nya ke penduduk-penduduk baru yang baru ditambahkan di daftar penduduk. Selanjutnya, memeriksa kelengkapan setiap isian daftar SP 2020 DP1 dan kuesioner SP 2020 C1. Cek lagi atau ada penduduk-penduduk yang terlewat untuk diverifikasi. Terus kuesioner SP 2020-nya sudah lengkap dah isiannya, terus sudah lengkap dah jumlahnya, berapa yang dikasih ke penduduk dan berapa yang kembali lagi ke Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan, harus dicek lagi kelengkapannya. Kemudian melakukan pemeriksaan kesesuaian atau konsistensi isian daftar SP 2020 DP1 dan kuesioner SP 2020 C1. Selanjutnya, mendiskusikan dengan Koseka setiap permasalahan pencacahan. Jadi kan kayak tadi Pak Sofian sudah banyak nanya kayak mana kalau orangnya susah ditemui atau menolak, mungkin di lapangan nanti susah mendrop C1. Nah, diskusikan permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan ini dengan Kosekanya. Kemudian, mematuhi mekanisme pelaksanaan kegiatan lapangan dan jadwal waktu yang ditentukan. Jadi kita sistem kerjanya cuma ada di bulan September selama 15 hari kerja dan dioptimalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Fokus untuk pelaksanaan lapangannya. Kemudian melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koseka berdasarkan petunjuk dalam bentuk buku pedoman dan suplemen. Selanjutnya, melaporkan monitoring progres pelaksanaan lapangan kepada Koseka, karena Bapak Ibu juga harus membuat monitoring secara berkala untuk progres pelaksanaan lapangan. Jadi petugas sensus tidak hanya di lapangan saja, tapi juga harus melaporkan sudah sampai mana progres pencacahan pelaksanaannya di lapangan. Apakah sudah selesai berapa RT atau ada kendala macet atau apa gitu kendala di lapangan, wajib dilaporkan progresnya ke Koseka. Nah, ini peran atau ketua atau pengurus SLS pada SP 2020. Pertama, melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan SP 2020. Jadi, ketua SLS atau pengurus SLS nanti wajib melakukan sosialisasi ke warga-warganya terkait ada pelaksanaan SP 2020. Jadi, dihimbau kepada warga-warganya ini ada SP 2020 nih di bulan September gitu. Terus, ikut berpartisipasi dalam sensus penduduk online, SP online. Kemudian melawan berita bohong atau hoax tentang SP 2020. Kan sekarang teknologi sudah berkembang, banyak berita-berita dan kita juga harus menyaring mana berita yang benar, mana berita yang bohong. Jadi salah satu peran Pak RT itu melawan berita bohong atau hoax tentang SP 2020. Kemudian
Peran Pak RT itu di tahap pemeriksaan daftar penduduk, membantu petugas sensus dalam melakukan pemeriksaan daftar penduduk. Jadi Pak RT ikut serta melakukan pemeriksaan daftar penduduk, yang mana-mana baik warganya yang masuk, terus yang mana yang tidak dikenali, mana penduduk baru, dan sebagainya. Itu Pak RT diminta untuk membantu petugas sensus. Kemudian memberikan informasi keberadaan penduduk yang tinggal di wilayah SLS tersebut tetapi belum termasuk dalam DP. Ini penduduk baru, penduduk yang baru lahir atau baru tinggal di situ tapi akan menetap di wilayah SLS itu. Nah, ini Pak dapat informasinya dari Pak RT. Pada tahap verifikasi lapangan, pas kita ke lapangan, Pak RT ini mendampingi petugas sensus dalam melakukan penelusuran wilayah dan verifikasi keberadaan penduduk yang tinggal di wilayah SLS. Kemudian mendampingi petugas sensus dalam membagikan atau drop off kuesioner kepada penduduk yang belum SP online. Kemudian mendorong warga untuk mengisi kuesioner SP 2020 C1. Jadi peran Pak RT ini sangat besar di SP 2020 ini untuk kelancaran baik dari pralapangan maupun saat di lapangan. Nah, ini jenis dokumen dalam SP 2020 September di zona 1 Dopu. Jadi apa baik yang bakalan Bapak Ibu pegang saat nanti di September. Untuk Koseka nanti akan dapat dokumen SP 2020 RP1. Nah, dokumen ini merupakan rekap wilayah tugas koordinator sensus kecamatan. Jadi rekap wilayah Manobae misalnya Pak Sofyan atau Pak Eri wilayah desa mana gitu yang menjadi wilayah tugasnya tercatat di RP1. Karena kan satu kecamatan kan bisa lebih dari 2 koseka. Jadi nanti akan terlihat koseka 1 di kecamatan itu wilayah tugasnya mana saja, koseka 2 wilayah tugasnya mana saja. Kemudian Koseka juga akan menerima SP 2020 WA. Jadi yang WA ini adalah peta, tapi peta sampai tingkat desa. Batas-batas administrasi desanya nanti akan diberikan ke Koseka. Selanjutnya SP 2020 KD1 itu isinya mencatat penerimaan dan pengembalian dokumen dari petugas sensus ke Koseka di zona 1. Jadi berapapun jumlah dokumen yang akan Bapak Ibu drop ke petugas sensus nanti akan tercatat di KD1. Begitu pula dengan dokumen yang masuk lagi yang kembali lagi ke Bapak Ibu Koseka. Selanjutnya dokumen SP 2020 RP2. Nah, ini khusus rekap wilayah tugas petugas sensus. Jadi yang pegang nanti petugas sensus. Kan kita sudah mengalokasi SLS mana saja yang menjadi beban tugas petugas sensus. Nah, nanti rekapan wilayah tugasnya ini tertera di RP2. Selanjutnya SP 2020 WS. WS ini kalau yang WA tadi desa, kalau yang WS ini wilayah SLS, peta khusus wilayah SLS sebagai panduan kerja petugas sensus. Nah, ini nanti dipegang sama Koseka atau dan juga petugas sensus. Kemudian SP 2020 DP1. Nah, ini yang kami bilang tadi daftar penduduk itu, ini dokumennya DP1. Daftar nama penduduk yang tinggal di wilayah SLS berdasarkan keterangan data Adminduk dan hasil SP online. Nah, itu nanti dipegang sama Koseka dan juga petugas. Selanjutnya SP 2020 DPD, daftar nama penduduk yang tinggal di wilayah desa atau kelurahan, tetapi tidak diketahui wilayah SLS-nya. Jadi DPD ini isinya daftar-daftar penduduk yang tapi alamatnya cuma sampai level desa. Misalnya desa Sungai Rambai gitu. Tapi kita tidak tahu dia masuk RT mana baik. Nanti petugas sensus akan diberikan daftar DPD ini, terus diminta untuk identifikasi dia masuk SLS mana baik. Jadi nanti tercoverlah semuanya di DP1 ini. Tidak ada lagi penduduk yang tidak diketahui alamatnya sampai wilayah RT. Lanjut lagi ke SP 2020 C1.
kuesioner yang harus diisi oleh penduduk secara mandiri. Nah, ini yang dari tadi kami bilang kita akan nyebar dokumen. Dokumen yang disebar ini adalah dokumen SP 2020 C1. Kuesioner terkait dengan data-data kependudukan setiap penduduk. Nanti diisi secara mandiri. Jadi ngisi dewek penduduk tuh. Setelah itu ada juga dokumen pendamping C1. Pendamping C1 ini dokumen pendamping yang menjelaskan cara pengisian kuesioner SP 2020 C1. Nanti ini akan dipegang oleh petugas sensus. Nah, dokumen yang pendamping C1 ini isinya tata cara ngisi kuesioner. Kan ada nanti pertanyaan-pertanyaan di kuesioner C1 itu. Ada yang harus diconteng, ada yang harus dilingkar. Nah, tata cara pengisiannya itu ada di pendamping C1. Kemudian SP 2020 RC1, rekap dokumen SP 2020 C1 hasil pendataan penduduk. Jadi nanti petugas sensus akan diberikan rekapan berapa dokumen yang disebar ke penduduk, terus berapa dokumen yang balik, nanti ditulisnya di RC1 ini. Jadi kita tahu seberapa dokumen yang disebar dan seberapa dokumen yang balik lagi ke kita. Kemudian SP 2020 RP3 itu rekap wilayah tugas task force. Ini hanya diberikan ke petugas task force, tidak diberikan kepada Koseka maupun petugas sensus. SP 2020 TF ini untuk dokumen pencacahan yang dilakukan oleh task force. Ini tidak untuk petugas. Ini khusus untuk task force itu yang mencacah wilayah-wilayah khusus seperti suku anak dalam atau di lapas atau barak militer seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu jenis dokumen yang akan diterima oleh Koseka ataupun petugas sensus. Untuk pedoman dan suplemen dalam SP 2020 ini, buku 1D, mungkin yang sudah download bahan materi, ada pedoman buku 1D, itu pedoman untuk khusus Koseka. Kemudian yang untuk 1F, pedomannya khusus pedoman pencacahan, jadi untuk petugas sensus. Nah, buku untuk 1H, pedoman task force. Nah, karena buku 1D ini dicetak sebelum adanya pandemi, jadi ada beberapa perubahan-perubahan terkait mekanisme di lapangan. Nah, perubahan untuk mekanisme di lapangan ini adanya di suplemen 1D zona 1. Jadi Bapak Ibu baca buku pedomannya tidak hanya buku 1D saja, tapi buku suplemen 1D zona 1. Ini lebih lengkap lagi untuk mekanisme kita di lapangan saat pandemi COVID. Gitu. Ini harus dibaca bergandengan, buku 1D dan suplemen 1D khusus Koseka. Begitu pula untuk yang petugas sensus yang diberikan buku 1F dan suplemen 1F, nanti baca bukunya tidak hanya buku 1F saja, tapi baca buku suplemen 1F. Buku suplemen 1F ini juga mencakup mekanisme di lapangan kayak kita drop off kuesioner atau nanti kita koordinasi dengan pengurus SLS. Nah, ada di suplemen 1F. Seperti itu. Kemudian lanjut ke perlengkapan petugas sensus. Jadi, nanti Bapak Ibu akan diberikan APD, masker, hand sanitizer, face shield, sarung tangan sekali pakai untuk nanti di lapangan. Kemudian dikasih rompi, dianjurkan dikenakan bersama baju lengan panjang. Jadi rompi inilah nanti jadi identitas kita juga sebagai petugas sensus resmi dari BPS. Kemudian nanti akan dikasih pulpen, pensil, dan penghapus. Ini gunanya untuk ngisi DP1, kemudian juga rekap-rekap dokumen yang lainnya. Kemudian ada tas nanti yang diberikan, terus surat tugas, badge. Badge ini tanda pengenal untuk petugas, nanti akan ada barcode-nya yang menunjukkan kalau Bapak Ibu adalah petugas resmi dari BPS. Kemudian akan diberikan juga notebook untuk mencatat hal-hal penting nanti di lapangan. Dan diberikan cutter. Cutter ini untuk sebagai peruncing pensil. Seperti itu.
Inilah perlengkapan petugas sensus yang akan diberikan kepada Koseka dan juga petugas sensus. Nah, itu terkait dengan organisasi lapangan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau yang masih perlu dijelaskan lagi? Diulang penjelasannya. Bang Rahmat, mungkin ada pertanyaan? Izin Bu bertanya. Oh ya, Pak Sofyan. Untuk ini dokumen C1 bagi penduduk yang memang sudah mengisi sensus online-nya, itu apakah C1-nya juga diberikan kepada petugas sensus ataupun kosekanya? Dan seandainya ada penduduk yang sudah mengisi tetapi mungkin belum lengkap karena berkaitan dengan data yang dilaporkan, itu juga nantinya kuesionernya disampaikan ke petugas sensus. Oke, Pak Sofyan. Jadi untuk penduduk-penduduk yang sudah melakukan SP online dan status datanya clean, nanti tidak akan kita drop dokumen C1 lagi. Nanti di daftar penduduk itu mungkin lebih jelasnya nanti pas ada sesi untuk pemeriksaan daftar penduduk. Di dokumen daftar penduduk itu Bapak Ibu mungkin bisa lihat di folder instrumen di bahan materi itu ada contoh kuesioner DP1 bagi penduduk-penduduk yang sudah melakukan SP online dan datanya clean, dia tidak perlu lagi kita drop dokumen C1. Jadi dokumen C1 itu kita drop untuk penduduk yang SP online tapi ternyata isian datanya belum clean, jadi perlu didata ulang. Terus kemudian untuk penduduk-penduduk yang memang belum melakukan SP online, kemudian untuk penduduk-penduduk baru yang belum melakukan SP online juga. Itu yang nanti akan kita drop C1. Jadi tidak semua penduduk kita drop C1. Kita lihat lagi kriterianya. Seperti itu. Terus Bu, untuk seandainya ini kan kita nggak tahu ya, kebetulan waktu petugas sensus itu identifikasi lapangan ada penduduk yang baru datang dari wilayah lain gitu, apakah perlu ditanyakan sudah melakukan sensus online-nya atau belum gitu Bu ya? Nah, untuk penduduk-penduduk yang baru dan dia tinggalnya kurang dari 1 tahun, kita nanti kembalikan lagi ke konsep penduduk. Nanti akan kami jelaskan di sesi berikutnya. Jadi di konsep penduduk itu kita lihat lagi apakah dia memenuhi konsep penduduk yang kita catat di wilayah kita atau tidak, gitu Pak. Jadi kalau seandainya dia bilang, iya kami baru 2 bulan di sini, tapi rencananya memang mau netap di tebing tinggi gitu kan. Nah nanti itu penduduk-penduduk yang memang berniat untuk menetap akan kita catat di SP 2020 ini, itu di wilayah kita. Nanti untuk konsep penduduk ada sesinya tersendiri, akan kami jelaskan lebih detail lagi. Oke, ada lagi yang bertanya? LT-nya itu, Ya. peralatan APD-nya. Gimana? Peralatan APD-nya, Bu. APD. LT itu apa kita sediakan apa memang dari LT-nya itu bahkan pasti dia minta pensil segala peralatan APD itu pas dia turun lapangan juga. Oh, untuk Pak RT ya, Bang. Iya, Sejauh ini dari alokasi yang sudah kami terima dari pusat-pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, tidak ada APD untuk ketua RT. Tuh. Jadi alokasi yang dari BPS itu sampai level petugas sensus saja. Gitu. jadi nanti kalau RT-nya turun gimana Bu ya? Aduh, ya itu Pak. Masukkan anggaran dana desa itu. Kalau desanya kalau bisa mengeluarkan dananya. Kita pakai perlengkapan
RT-nya itu nanti kalau RT daerah Matalumut kan di lockdown dia, zona merah dia. Oh iya, Pematang Lumut ya. Sudah Iya, zona merah kayaknya tuh Bang. Pematang Lumut. dia Bu. Jadi instruksi dengan para petugas itu. Mana nih, kami banyak turun nih, kalau tidak pakai APD ya mikir-mikir adanya. Ada udah ngasih tahu dari petugas kan dari kita ngasih tahu ke petugas ngasih tahu ke Sekar. Ya sampai saat ini memang perlengkapan yang sudah dialokasikan memang cuma sampai level petugas. Jadi kasih tahu sama Oke, ada lagi? Pak Darusman, mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu Dia, aku nanya dikit Bu Dia. Iya. Ini kan di tempat kita nih kan ada yang namanya tuh zonanya bukan zona COVID bukan, tapi zonanya agak jauh dari ini kan, dari wilayah gitu kan. Mungkin untuk mencapai tempat itu perlu waktu. Ada yang lama, mungkin ada yang nggak kurang lama. Kira-kira kayak mana penanganan hal seperti itu Bu Dia? Ini daerah-daerah kayak mana, Pak? Bang? Kayak gini kan maksud ini. Ada di Muara Danau itu, ada orang-orang yang dari Medan itu dia buka kebun di hutan produksi itu, tapi dimasukkan ke dalam wilayah RT 7 Muara Danau. Tapi dengan jangkauan dari Muara Danau ke daerah itu, sama waktunya lama, jaraknya pun jauh. Kayak mana kira-kira petugas mau menjangkau ke situ. Dan juga orang di situ nyebar. Jarak rumahnya ada yang 1 kilo satu rumah, ada yang 1 kilo satu rumah. Jarak mana, kayak mana kira-kira langkah-langkah petugas untuk mendapat sampai ke situ. Iya, memang kalau wilayah-wilayah yang memang sudah masuk wilayah RT atau wilayah SLS, memang itu menjadi beban tugas untuk wilayah tugasnya petugas sensus, Bang Rahmat. Kalau misalnya dia tidak masuk wilayah SLS atau non SLS gitu kan, itu baru memang dicacah sama task force. Nah itulah makanya pas alokasi wilayah tugas kan, kita kan kemarin sudah koordinasi kan, mempertimbangkan juga kayak mana medan petugas itu, meskipun kakak yang dia cacah sedikit, tapi medan dia kesananya berat gitu kan. Jadi memang tetap jadi wilayah tugas beban tugas yang PS gitu. Nah. Oh gitu. Oh iyalah. Nanti kalau aku saya koordinasi lagi, masalah ini agak jauh masalahnya kan. Iya. Kalau ke situ wilayah itu pun mungkin makan waktu 1 hari baru nyampe kan. Belum lagi ngumpulkan orang di situ mungkin perlu waktu. Mungkin kita bahas di lain waktu Bella Bu Dia. Mungkin kita nanti koordinasi lagi dengan pihak desa sama Pak RT-nya kan, apa bisa misalnya penduduk dikumpulkan atau seperti apa atau kayak mana gitu kan. Oh iya. Untuk boleh ya, satunya baik gitu, tapi untuk kayak penelusuran wilayah seperti penomoran bangunan kan tetap kita harus ini tetap dari satu rumah ke satu rumah gitu. Oke lah Bu Dia, nanti kita laporan di luar lah dibahas kan. Oke. Ada lagi? Waktu kita masih panjang Bapak Ibu untuk diskusi. Atau ada materi-materi yang harus kami ulang lagi, mungkin tidak jelas atau butuh penjelasan yang ini lagi, lebih detail lagi, bisa kami ulangin. Mbak Arma, mungkin dari Tebo ada kasus-kasus apa gitu di Tebo? Oh, Bang. Ada lagi Bapak Ibu. Mbak. Apa tuh? Pak Darusman. Apa yang keluar tuh? Oh iya. Mau tanya nih Mbak. Ini kan tadi kan ada masalah petugas
Sensus melaporkan kan tentang hasil kerja dia kan, yang dokumen tadi yang diantar ke masyarakat itu kan, yang dilaporkan ke Koseka itu yang istilahnya memang yang sudah diantar atau yang kalau dijemput sudah diisi gitu Mbak. Kan kadang ada kita jemput belum diisi, tetap kita yang ngisi itu Mbak. Kayak mana tuh Mbak? Dijemput tapi kita yang ngisi. Ya, kadang gini Mbak. Kita ngantar dokumen ke masyarakat tuh sudah terima. Waktunya kita jemput belum diisi kan. Nah, itu kan otomatis kan kita isi atau kita tunggu kan waktu juga kan. Nah, malah ada yang kan minta diisikan. Nah, kemudian yang ditanyakan juga nih, yang dilaporkan petugas Sensus kepada Koseka kok apa memang yang apa di lapangan yang sudah diisi atau yang belum, atau yang laporan, atau setiap memberikan dokumen ke dilaporkan kita Koseka menerima terus laporan itu Mbak? Oh, yang diterima Koseka tuh semua dokumen yang udah di drop, terus sudah yang udah balik berapa? Oh, berarti segala kegiatan petugas Sensus itu petugas Sensus harus selalu laporkan Mbak ya? Iya, berapa dokumen yang di drop, berapa dokumen yang nanti kita ada waktu jemputnya lah atau waktu ngumpulinnya kan sudah selesai di SLS itu, berapa yang berhasil kita kumpulkan lagi. Gitu Mbak ya. Seandainya nanti nggak sesuai berarti ada yang tertinggal atau kemana gitu Mbak ya. Jadi tahu Mbak ya. Kalau misalnya kemudian tertinggal, Mbak, kalau semua dokumen tuh yang dikasih tuh harusnya balik, Pak. Nggak boleh balik. Harus balik dokumennya. Berapa yang dikasih? Dokumennya taruh buah bantal kayak Pak. Iya. Itulah apa gunanya peran Pak RT kan, ngingati penduduknya jangan lupa ngisi dokumen gitu kan, jangan lupa mana nih dokumen ini. Gitu. Izin Bu, nanya Bu. Ya, Pak Sofyan. Kalau seandainya nanti waktu pembagian kuesioner C1, terus sebenarnya dia penduduk setempat itu ada di tempat, kebetulan lagi bepergian jauh ataupun keluar daerah gitu kan, tidak bisa ditemui untuk dibagikan kuesionernya. Nah, apakah itu nanti dokumen itu kita tahan atau tetap kita berikan ke ketua SLS-nya gitu? Untuk penduduk-penduduk yang lagi pergi gitu ya, Pak Sofyan ya? Iya, Bu. Kalau misalnya ada keluarganya, bisa diisikan oleh keluarganya, gitu. Kalau misalnya orangnya belum balik juga, mungkin ditanyakan kapan baliknya, tanyakan ke tetangga sebelah gitu kan, kapan baliknya gitu. Soalnya kalau kita istilahnya nanya tetangga juga tidak bakalan tahu kan, rinciannya kan detail itu di C1. Kalau untuk mungkin jenis kelamin atau umur atau apa gitu kan mungkin tetangga bisa tahu, tapi kalau kayak untuk pendidikan, pekerjaan itu kan memang harus yang keluarga yang bersangkutan yang ngisi. Iya. Ya ditungguin baik. Oke, Bu. Kasih. Izin Mbak. Mbak, kalau kayak tempat kami kan ada wilayah yang terjauh gitu Mbak. Jadi kalau memang kita kerjasama dengan ketua SLS, sudah tuh kita titip, kita pulang besok ngambil lagi situ, kan anggarannya besar tambah Mbak. Nah, jadi gimana Mbak? Atau kita tunggu, tapi harus nginap. Nah, itu kira-kira ada tambahan biaya nggak Mbak? Waduh, kalau untuk masalah biaya, honor Koseka itu sama Pak untuk setiap orang. Jadi bagaimana bebannya di kecamatan masing-masing, ya default segitulah gitu. Nggak ada tambahan-tambahan kayak biaya penginapan gitu kan. Nggak ada honor ya sama. Kalau kayak petugas gitu Mbak, nggak ada juga Mbak ya, sama Mbak ya?
Enggak ada. Dia kan dalam bentuk kontrak kan, honornya buletan gitu kan, kontrak. Karena berbentuk kontrak itu jadi tidak ada tambahan. Gitu. Berarti kalau kayak daerah yang luar kerja itu sistemnya itu harus begitu datang harus selesai Mbak, karena kalau kembali lagi mungkin itu tadi kita terbentur di biaya itu atau ditinggalkan ke Pak RT nanti jemput lagi ya biaya lagi gitu Mbak. Ya memang itu jadinya strategi masing-masing dari kosekanya. Terus mungkin itu kalau terkait masalah biaya tambahan atau sebagainya itu mungkin konsultasi lagi dengan kabupatennya langsung ya Pak Darusman. Mungkin diskusi sama sosial kabupatennya, TU-nya, kepalanya gitu terkait tambahan honor atau biaya-biaya lainnya lah di luar honor. Kalau misalnya masalah untuk honor semuanya ya pukul rata sama. Gitu. Masalah beban petugas tuh Mbak berarti terkecilnya 350 KK Mbak ya? Ya, itu tergantung alokasi yang dari setiap kabupaten kan. Memang idealnya dari pusat kan 10 SLS atau 600 KK. Nah, dari Tebo mungkin sekitar 350 ya. Jadi kalau dibagi kan. Iya, iya. Ada lagi? Ya, Bang Hardi. Itu yang di Pematang Lumut itu tadi ada konfirmasi juga RT-nya kerja di perusahaan. Kemungkinan di perusahaan itu sekarang sistem dia kalau sudah masuk kerja paling kurang 1 bulan baru boleh keluar dari lingkungan perusahaan. Karena dia langsung di lockdown di dalam. RT-nya itu pas kerja di dalam juga. Nah itu mana tuh solusinya? Kita cari tugas lain, istilahnya pengganti RT itu dia nanya juga gimana nih katanya solusinya. Jadi orang luar tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk kalau di perusahaan itu, kalau dia sekarang sistemnya masuk karena 1 bulan, ada yang 2 bulan baru boleh keluar dari dalam perusahaan. Gitu. Ini karena PT-nya kerja di dalam perusahaan. Nanti kami diskusikan dulu, kami koordinasi dengan gugus tugas dari Dinkes Tanjak Barat ya Bang, untuk terkait ini yang Pematang Lumut itu untuk RT yang lockdown itu terkait dengan zona merah atau apanya gitu kan. Kalau memang dari gugus tugas belum menyatakan itu zona merah, nanti kita coba koordinasi dengan camat sama kadesnya di setempat. Gimana pendataan di sana gitu. Ya. Ada lagi Pak Ibu terkait organisasi lapangan? Egi, ada pertanyaan Gi? Di Tebo, kecamatannya? Atau ada lagi Bapak Ibu? Atau yang ada materi-materi yang harus kami ulangi lagi penjelasannya? Mungkin tidak jelas tadi. Bu. Ya, maaf Bapak Ibu menghilang sebentar karena sinyal. Ya. Iya, tanya. Ya, Pak Tono. Ya, ini mau nanya terkait dokumen itu, kalau bisa sesegera mungkin distributor ke Koseka, biar Koseka membagi ke pencacah kan, petugas, biar bisa dipelajari cara nulis huruf, angka dan sebagainya itu. Masalahnya itu perlu belajar, walaupun nulis huruf, angka kan ngepaskan nanti kalau di-scan di komputer biar benar gitu. Iya.
Iya Pak Tono, sekarang memang di kabupaten lagi ngalokasi baik di Tebo maupun di Tanja Barat kan lagi ngalokasi perlengkapan yang sudah dikirim. Jadi kebetulan minggu kemarin kan sudah dari provinsi sudah ngirim dokumen. Jadi kami memang di kabupaten sekarang sedang mengalokasikan perlengkapan pendataan itu per kecamatan. Jadi dalam minggu ini kemungkinan akan kami sebar ke petugas, tapi juga kami akan melihat hasil rapid kawan-kawan petugas sensus kan lagi gitu kan bakalan rapid test juga kan. Jadi nengok dulu hasil rapid test kawan-kawan, nanti baru untuk petugas sensus kami bagi gitu. Itu untuk Tebo mungkin mekanisme pembagian perlengkapannya nanti bisa diinfokan Ibu Nara ya, sosial kabupaten. Kapan waktu pembagian? Ya Mbak, ya Mbak. Bu, nanya Bu. Ya. Siapa yang nanya? Halo, Mbak Dia. Ya. Kan kayak gitu kami kalau ini. Hah? Gimana ya? Oh ya, oke di situ. Mati ya. Mbak Dia. Yo, Mbak Arma. Ya nih, Mbak. Kan kalau di daerah perkotaan kan biasanya gini. Maaf Mbak Arma, suaranya ndak ada. Nah, Mbak. Mbak, halo. Ya. Oh gini Mbak Dia. Dimatiin. Sudah kan? Mbak. Ya. Gini mau nanya Mbak. Kalau untuk di daerah perkotaannya biasanya Mbak ya. Ketua SLS itu kan kadang kurang peduli lah. Jadi kadang penduduknya itu kadang dia sendiri nggak ngerti Mbak. Nah ketika PS kita membawa membawa DP ke lapangan, terus ketua SLS itu nggak paham, nggak tahu keberadaan penduduk. Terus itu tuh solusinya gimana Mbak? Iya, memang kan Pak RT memang apalagi di daerah kota belum tentu kenal semua penduduknya. Jadi memang pas pemeriksaan daftar penduduk nanti pasti bakalan ditemui yang Pak RT tidak kenal sama penduduk itu gitu kan. Nah, ini penduduk-penduduk yang tidak dikenali Pak RT, nanti kan kita ada tahapan verifikasi lapangan. Nah, pas tahapan verifikasi lapangan itu kan kita door to door tuh dari satu rumah ke satu rumah. Nanti saat verifikasi lapangan itu juga kita mencari penduduk yang tadi tidak dikenali sama Pak RT. Kebanyakan itu kan biasanya wilayah-wilayah daerah kontrakan, bedeng, padat-padat rumah gitu kan. Jadi kita nanti ngecek penduduk yang tidak diketahui Pak RT itu di pas verifikasi lapangan. Kalau memang sampai verifikasi lapangan tuh sudah kan pas verifikasi lapangan itu kan semuanya kita datangin kan dari satu rumah ke satu rumah karena kita bakalan nulis nomor urut bangunan untuk rumah yang berpenghuni kan. Nah, nanti kalau memang sudah sampai verifikasi lapangan, sudah kita tidak ketemu nama penduduk itu juga, Pak RT juga pas pemeriksaan kemarin tidak tahu gitu kan, baru kita bisa nanti di kolom daftar penduduk itu ada keterangan hasil pengecekan lapangannya penduduk itu dianggap tidak ada gitu. Jadi nanti di screen lagi pas verifikasi lapangan Mbak Arma untuk penduduk-penduduk yang Pak RT-nya juga tidak tahu gitu kan, sekalian nyari gitu. Ya, jadi artinya dalam kasus ini petugas SP yang harus lebih aktif gitu ya Mbak ya. Tapi tetap ditemanin sama Pak RT karena kan takutnya kalau jalan dewe di lapangan ada yang kelewat cacah kan. Jadi petugas juga harus lebih tahu dari Pak RT lah. Kalau gitu Mbak.
Ini Pak. Oke, ada lagi? Tanya Mbak. Ini lagi Pak Budi mau nanya, Mbak. Ya, Pak Budi. Pak Budi mau nanya. Iya. Silakan Pak Budi, kasus Pak. Ini, halo, cek audio, Mbak. Iya, Pak. Bisa, Mbak? Iya, bisa. Ya. Jadi mungkin lebih ke ini, Mbak, ke administratif gitu. Jadi ada nggak kita dibekali semacam surat pemberitahuan ke Polsek atau ke Ramil atau ke gugus tugas yang kecamatan dari kabupaten? Oh, dari kabupaten surat ini ya, Pak. Apa sih namanya? Untuk apa nih, Pak? Untuk nyacah di lapangan atau kayak mana? Ya kan begini, Mbak. Kalau di Tebo nih setahu saya nih ya, kalau di Tebo. Kalau di Tebo kan kita sudah mengkoordinasikan nih dengan kabupaten, dengan Pemda. Suara bermacam-macam dari Basekda, macam ke camat. Nah, sementara kita ini kan belum mengkoordinasikan ini dengan camat nih, petugas kita nih sekian nih. Ini orang-orangnya. Nah, dia bakalan briefing nih, berkoordinasi dengan ketua-ketua RT. Nah, apakah dimungkinkan nih kita membawa surat dari kabupaten untuk tembusan itu, bahwa ada kegiatan itu, ya walaupun orang sudah tahu, tapi secara etika administrasi, kan ke Polsek, ke Kuramil, jadi tercantum nama-nama petugas kita itu gitu. Kalau untuk kecamatan sama desa kan sudah ada juga dari Rakorcam ya Pak, sudah ada penjelasan juga. Harusnya sudah ada penjelasan dari kabupaten untuk koordinasi dengan bupati. Nanti untuk meneruskan informasi tentang SP ini ke camat sama kades gitu Pak. Itu kalau yang dari untuk kecamatan, yang dan Ramil mungkin nanti dari kabupatennya koordinasi gitu Pak. Gimana Pak Budi? Oke, Mbak. Iya, Mbak. Kalau untuk camat sama desa, sama lurah atau desa, nanti kan dari kabupaten kan sudah koordinasi juga kan di tingkat bupati. Minta tolong diteruskan juga tuh nanti bersurat gitu. Sudah Mbak. Sudah. Sudah ya Pak ya. Ya Mbak, makasih Mbak. Ya, makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Bu. Ya Pak Tono. Ini nggak terlalu penting. Kemarin itu kan nama-nama RT sama nomor HP kan dipinta kan sama orang kabupaten. Kami sehari dengan Pak Kades, lah kok aku sebagai Kades kok nggak dipinta itu. Kok cuma RT aja minta namanya dan nomor HP-nya. Aku sebagai Kades kok nggak dipinta nama aku dan nomor HP aku sama orang BPS katanya. Nama Pak Kades sama Sekdes sudah ada Pak waktu pas Rakorcam. Sudah di-set. Oh, sudah ya. Oh, udah. Oh, udah. Karena Pak RT kan sebagai ketua RT langsung yang tahu lokasi Bu ya. Iya, karena kan kenapa butuh nomor kontak Pak RT? Jadi takutnya kan nanti petugas sensus datang nih ke rumah Pak RT. Tahu-taunya Pak RT-nya lagi sibuk, lagi ada di kebun atau ada urusan lain gitu kan. Jadi mending ditelepon dulu di janjian gitu kapan. Karena kan kita nih mau meriksa daftar penduduk ini kan bukan waktu yang bentar, kan harus nengokin siko-siko gitu.
Di samping itu kalau zaman sekarang ini kalau nyari seseorang lebih baik pakai nomor HP kalau nyari seseorang daripada kita keliling. Itu nomor HP itu mempermudah koordinasi nanti di lapangan, baik Pak. Sebelum kita ketemuan kan? Iya. Izin Bu, nanya Bu. Iya Pak Sopyan. Ini kan untuk mempermudah COSECA juga, seandainya Zoom meeting ini ya kalau misalkan kita sampaikan ke petugas sensus yang mau mengikuti acara ini, bisa ada Bu ikut ya di sebelah COSECA ataupun ini nanti dengarkan penjelasan dari Inasnya gitu kan? Bisa Bu? Boleh-boleh saja Pak, kalau untuk dengerin gitu kan, kalau ininya mekanismenya kayak mana di lapangan, silakan kalau mau. Iya Bu, supaya apa nantinya kan sama-sama tahu gitu kan, kalau kita menjelaskan ke mereka, kok nggak ada pelatihan, suruh belajar mandiri, kami bingung gitu kan, pasti kan akan timbul pertanyaannya seperti itu. Kita mau mengumpulkan mereka juga butuh biaya, otomatis pasti akan ditanyakan ada uang sakunya enggak kan gitu. Ya boleh-boleh saja kalau mau ikut dengarkan kan Pak. Tapi memang untuk masuk Zoom atau Kaizalanya kan ini cuman khusus COSECA saja gitu kan. Kalau untuk mau dengerin gabung ya di sebelah Bu, monggo. gabung di sebelah. Gabung di sebelah. Kopinya bayar dewek suruh Pak Kades. Itu. PS-nya ada 10 gabung di sebelah di rumah kita. Ya, pakai Infocus rencana. Ada lagi Ayo. kasus-kasus di lapangan. Kita diskusi-diskusi apa yang kita temui di lapangan kan, biasanya apa gitu. Pak Eri, mungkin ada yang mau ditanyain? Woi, nyerang. Oke, nongol nih. Dongte, woi. Kita yang sebenarnya Ini Nyerang. mungkin ada yang ditanyain kasus-kasus bisa nyerang. Baik itu. Menyerang apa? Penganhar, kini pengabuan, terkait dengan organisasi lapangan, lagi. Kita minta jelaskan lagi gitu. Waktu kita kan masih banyak, jadi kita bisa diskusi apa baik yang apa ditemui di lapangan gitu terkait dengan organisasi lapangan ini. Bu, untuk petugasnya tetap ada kontrak kan Bu? Pakai kontrak? Ya, petugas pakai kontrak. Ada surat perjanjian kerjanya. Oh ya Bapak Ibu, untuk yang pemeriksaan daftar DP1 ini, kita pas meriksa daftar penduduk itu tidak hanya untuk dokumen SP 2020 DP1 saja, tapi nanti kita ada dibekali juga petugas sensusnya SP 2020 DPD. DPD itu daftar penduduk desa, jadi dia tidak diketahui alamatnya sampai level RT, sampai dia cuma bikin desa Kemuning misalnya kalau yang berang hitam kan, tapi kita tidak tahu RT mana warga ini. Nah nanti pemeriksaan dengan Pak RT, setelah kita melakukan pemeriksaan DP1 udah selesai, terus nanti kita cek lagi juga dokumen DPD kita.
nanti kita tanyakan ke Pak RT-nya, Pak, ini penduduk dengan nama Amin nih ada ndak yo di RT kita kayak gitu. Nah, di RT Bapak penduduk nama Abdullah nih, nanti kalau misalnya ada baru nanti pindahin ke DP1, digabung ke DP1 gitu. Jadi kita di DPD ini mengidentifikasi penduduk-penduduk yang belum tahu nih RT mana dia sampai level RT mana rumahnya, tempat tinggalnya gitu. Kan kadang tuh di kakak cuman desa Lubuk Bernai, dah gitu baik kan RT-nya udah tahu, jalannya udah tahu gitu. Nah, nanti pas petugas sensus meriksa daftar penduduk itu, petugas sensus juga meriksa yang DPD ini, daftar penduduk desa ini yang enggak tahu orangnya RT mana. Kalau Pak RT-nya enggak tahu, nanti pas di SLS sebelah tanyain lagi. Amin nih Pak, ini enggak gitu. Kalau enggak tahu tanyain lagi sampai semua wilayah yang jadi wilayah tugas, beban tugas petugas sensus, tanyain satu-satu Pak RT-nya nama-nama penduduk yang di DPD ini gitu. Jadi semua harus dikonfirmasi ke setiap ini ketua SLS Pak RT-nya. Tanya Bu, ngulang. Ya. Tadi yang bagi yang sudah sensus melalui online tadi gimana? Yang tadi kan sudah dibahas tapi lupa gitu. Oh, yang sudah sensus penduduk online itu ya Pak Tono. Jadi kalau misalnya dia sudah selesai, sudah ngisi sensus penduduk online, terus datanya sudah clean lah di pusat kan, dia nanti di daftar penduduk itu ada dilihat, dia tidak perlu lagi kita drop C1. Tidak perlu lagi ya? Tidak perlu lagi kalau yang sudah ngisi sensus penduduk online. Oke. Jadi berkurang juga kan beban petugas sensus, jadi tidak semua, memang pas drop C1 tuh kita tidak semua penduduk tuh kita drop C1, kita tengok lagi daftar penduduknya, penduduk-penduduk yang kita drop C1 tuh yang belum ngisi SP online sama sekali, terus sudah ngisi tapi mungkin datanya ada yang tidak clean, tidak lengkap gitu, jadi suruh data ulang. Terus untuk penduduk-penduduk baru kayak bayi-bayi baru lahir atau penduduk yang memang baru tinggal di situ belum ngisi penduduk online, nah nanti kita kasih C1 isi mereka. Iya. Karena bisa jadi pada waktu online kemarin sudah clear, tahu-tahu keluarga datang lagi atau anak lahir lagi gitu, bisa jadi Ibu ya. Bisa jadi nanti di drop tuh yang untuk anaknya tuh suruh ngisi lagi. Satu C1 tuh untuk satu keluarga. Jadi jelas sana. Ada lagi? Halo, ya? Ya. Tadi kan satu C1 itu untuk satu keluarga ya? Bukan basisnya seperti data keluarga yang lain itu bukan ya? Kan dia tuh kuesionernya tuh dia ada pertanyaan. Ada itu jadi dapat. Aku bahasanya agak Halo. aku bilang tanggung jawab ya. Halo. Bu. Ya. Konsepnya bukan kepala keluarga ya? Apanya konsep apa nih? Bukan kepala rumah tangga satunya tadi. Oh enggak, kita di sensus penduduk ini bukan tidak ngomongin masalah rumah tangga, tapi kita konsepnya balik ke keluarga. Oh gitu konsep ya. Keluarga. Yang kakak, berdasarkan kakak. Oke, makasih Bu. Ya Bang. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu, mungkin kan kita biasanya di survei BPS kita biasa pakai istilah rumah tangga. Nah, di SP 2020 ini kita pakai konsepnya konsep keluarga, enggak pakai rumah tangga. Satu keluarga. Satu C1 satu kakak ya. Ya. Oke, makasih Bu. Ya. Saya kira kayak itu market yang kemarin kan. Dia bukan konsep rumah tangga. Iya Bu ya. Keluarga.
Nanti terkait dengan konsep-konsep di sesi berikutnya nanti ada pembahasannya. Iya Bu, lebih tahu lebih awal enak juga kan? Iya, ini kan kami masih jelasin organisasi lapangan, ngapoi bae lah kita di lapangan gitu kan, garis besarnya seperti apa, dokumen apa yang nak kita pegang gitu. Oke. Gambaran umum. Ada lagi? Masih panjang waktu kita 11:30. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan atau diulang lagi mungkin penjelasannya, kami ulang lagi. Nanti soalnya kalau seandainya petugas sensus nanya, pasti nanyanya duluan ke Koseka itu. Jadi Bapak Ibu, apa kalau yang enggak ngerti atau kurang paham penjelasan kami kurang jelas, bisa minta ulang lagi gitu. Ini Bu, untuk yang pengganti ketua RT itu kan bisa dari warga biasa kan? Apa kita harus lapor langsung Bu ke kabupaten? Iya, harus ada nanti apa namanya tuh ngasih surat pernyataan yang sudah ditandatangani Pak RT. Kalau Pak RT digantikan dengan warga siapa gitu kan, itu nanti dikumpulin ke kabupaten Bang sebagai bukti. Berarti nama-nama yang kemarin sudah dikirim itu tidak mutlak itu yang jadi Bu ya? Tergantung nanti koordinasi lagi ke Pak RT-nya siapa yang bakal ditunjuk. Terima kasih Bu. Tapi kalau misalnya sudah bisa diidentifikasi dari sekarang, alangkah baiknya dari sekarang baik itu Bang, dilaporkan lagi. Yang sudah kemarin dikumpulkan, diralat lagi. Ya tapi kan surat berita acaranya nggak ada Bu. Bukan yang berita acara, maksudnya yang orang yang warga yang ditunjuk. Nanti yang berita acara pas pelaksanaan lapangan. Itu. Tes. Dia nanya lagi. Ya. Tes. Nanya. Siapa Bang Anhar ya? Siapa? Pak. Bang Rahmat. Oh, Bang Rahmat. Ya. Suaraku masuk. Ini masalah peta, Bu. Masalah peta kan. Kemarin kan kita kan pernah pelatihan peta itu kan kalau nyacani langsung buat peta. Nah kalau sekarang ini masalah peta ini ada lagi tidak kita isi nomor bangunan fisik, nomor bangunan sensus itu? Halo Bu Dia. Iya, untuk peta nanti kan ke lapangan kita bawa peta nih dahnya daftar penduduk baik. Jadi kita tahu batasan wilayah kerja petugas sensus di mana-mana baik gitu kan. Nah, petanya itu peta SLS. Nah, nanti ada memang sesi tersendiri untuk peta. Tapi ini gambaran baik, penjelasan umum. Nanti di peta kita tidak pakai lagi istilah bangunan fisik, bangunan sensus, tidak ada. Kita nengok dari bangunan yang ada penghuninya, ada keluarganya di situ. Nah, itu yang kita tuliskan di peta, itulah. Oh, bukan peta blok sensus, bukan Bu ya, peta SLS ya? Enggak, kita petanya peta SLS nanti yang dikasih ke petugas. Nih, terima kasih Bu. Iya Bang. Peta. Ini peta yang dikasih ke petugas itu peta untuk Koseka, peta WA, peta wilayah administrasi tingkat desa. Nah, untuk petugas sensus nanti dia dikasih peta WS, itu peta wilayah SLS sebagai panduan wilayah kerja. Jadi peta wilayah lah gitu. Oke, Bu. Wilayah SLS. Nanti jadi tidak ada peta blok sensus kayak survei biasanya itu kita tidak pakai peta blok sensus, tapi kita pakainya peta WS di sensus penduduk ini. Berarti peta yang kemarin yang dipakai Bu waktu pemetaan itu? Itu yang sudah kalau seandainya kondisi sekarang ini ada RT yang sudah bergabung, seperti apa Bu? Nanti untuk batas-batas wilayah peta nanti bisa diubah Bang kalau memang ada perbaikan gitu. Penjelasannya jelas nanti, ada karena ada penggabungan RT Bu. Di kami aja penggabungan RT berapa RT digabung. Nanti masalah penggabungan atau pemecahan RT terkait peta ada sesinya nanti lebih kami jelaskan lagi di sesi itu. Oke. Sabar Man, sabar. Habis makan siang Man. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Bu. Ya Pak Darusman. Kalau
nanti petugas kan koordinasi dengan Pak RT. Sementara Pak RT nggak mau. Nah, itu gimana tindak lanjutnya itu, Bu? Petugas, koordinasi dengan Pak RT. Nah, kita kan selain koordinasi dengan Pak RT kan sudah ada koordinasi dengan desa sama camat, Pak. Jadi kita bisa minta bantuan ke desa untuk menjelaskan ke Pak RT gitu terkait dengan SP ini. Jadi biar bisa membantu kita gitu kan. Jadi kan sebelum kita ke RT kan kita nuwun dulu kan, say hi dulu ke desa kan gitu. Iya, Mbak. Dan nanti kan Koseka lah bantu petugas sensusnya kan untuk koordinasi di kecamatan sama di desanya. Bu. Ya, Bang Hadi. Itu kan kemarin ada pernah ketemu, coba kalau ketemu, dia itu punya kakak, suaminya itu kan, suaminya udah pisah, bukan pisah itu istilahnya tidak secara negara, udah tuh yang ngumpul dia tuh tidak termasuk dalam kakak, ada suami siri dia. Maaf Bang Hardi, suaranya putus-putus tidak jelas. Itu Bu, ada jelas Bu? Udah. Enggak putus. Jaringan. Iya, jaringan putus ini. Taruhnya di. Jaringan mungkin kurang bagus ya di. Enggak tahu juga. Nah sekarang udah gimana? Ini kadang bisa hilang juga. Putus nih. Halo? Terputus di. Putus-putus Bang. Halo. Putus. Jaringan. Halo? Halo? Tidak ada, Bu. Nah, coba Bang. Halo. Nah, ya. Nah, ini kan ada rumah tangga. Itu pasti diketemukan kan, dia tuh dalam satu kakak itu kan punya suami itu sudah bisa tidak secara negara. Udah tuh yang tinggal di rumahnya itu, suami siri, bukan suami yang terdaftar dalam kartu kakak. Nah, itu gimana, Bu? Oh, itu nanti sebenarnya ya, namanya jadinya kayak mana gitu ya. Nanti kan di daftar penduduk tuh sebenarnya nanti ada pengecekan. Iya. Apakah orangnya itu masih tinggal di situ apa enggak gitu kan. Nanti untuk yang suami yang barunya itu nanti kan cek lagi daftar penduduk apakah dia masuk di daftar, sudah ada di daftar penduduk apa enggak. Nanti kalau misalnya belum ya kita tambahkan sebagai penduduk baru. Nanti untuk mekanisme kayak nambahin atau mencoret atau mekanisme pengisian daftar penduduk ada setelah sesi ini, sesi siang nanti. Itu lebih nanti sekalian kita buka kuesionernya biar lebih jelas gitu. Gimana Bang? Bang Hardi? Kok bisa dengar? Bang Hardi? Dia nggak bisa dengar, Bu. Kayaknya ini hilang sinyal. Betul. Banyak kejadian seperti itu, Bu. Dia yang kayak Bang Hadi tadi kan di dalam kakak masih suami lama, sedangkan kenyataan sekarang dengan suami yang baru itu banyak kejadian seperti itu. Iya, nanti itu kita bahas lebih lanjut di pas sesi ini mekanisme pengisian daftar penduduk. Ada nanti setelah ini. Ada juga yang
di sini ada istri, di sana ada istri, yang namanya orang kan macam-macam kan Bu ya. Iya. Contoh barang. Pokoknya tujuan kita pokoknya di SP 2020 nih catat semuanya gitu. Mau istri kedua, pertama, Satu itu dulu Indonesia Bu. penduduk. Iya, enggak. Itu Pak Wartono tuh yang kayak gitu. Kami Di ada lapangan nih. kadang macam Di lapangan kadang seperti itu. Iya benar. Pak Budi, istri yang tercatat satu, yang tidak tercatat. Nasi bungkus sudah datang, nasi bungkus. Isoma. Belum. Belum. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Waktu kita masih panjang nih. Masih 45 menit lagi. Atau Sampai mau jam berapa? bisa. Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam Siang setengah ini. satu. Setengah satu, Pak. Walah. Dari pagi tadi nengok layar kecil. Sampai setengah satu ya? Ada lagi apa namanya, materi yang harus kami ulang? Mungkin ada yang kurang jelas atau kita ulang lagi dari awal? Dibahas kali-kali aja lah. Ya kita lanjut materi berikutnya aja Bu, biar agak cepat. Nanti kan kalau ini sambil berjalan aja.